Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atalia Manisal Fitri, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi di dalam hukum pajak, yaitu mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Nah, definisi pajak pusat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tentunya kita harus tahu dulu definisi. Jadi definisi pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, untuk jenis pajak pusat ini ada beberapa. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Jadi saya coba jelaskan sedikit. PPH ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, dapat berupa gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pajak pertambahan nilai, yang kedua. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau di dalam wilayah Indonesia. Jadi orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN ini. Jadi pada dasarnya setiap orang pada dasarnya itu setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN ini. Selanjutnya itu ada pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM. Jadi selain dikenakan PPN atas pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah itu seperti barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Lalu barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Selanjutnya, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Barang tersebut juga dikonsumsi untuk menunjukkan status seseorang. Nah, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, selanjutnya ada bea materai pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Lalu ada pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB, yang tertentu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB ini merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, lalu ada bea perolehan hak atas dan bangunan atau BPHTB. Yang mana pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai pajak pusat. Jadi sekarang kita masuk ke dalam definisi pajak daerah. Jadi pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang mana ini sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, pajak atas kepemilikan dan atau
penguasaan kendaraan bermotor. Nah, objek PKB ini adalah kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor. Jadi PKB ini termasuk di dalam pajak daerah salah satunya. Jadi salah satu pajak daerah itu ada PKB. Kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ya, ada terkecualinya nih objek dari PKB ini. PKB seperti kereta api, lalu kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Lalu ada kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Lalu ada kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. Nah, subjek dari PKB ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar perkenaan PKB ini adalah hasil perkalian antara dua unsur pokok. Nah, dua itu adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya selain PKB, apakah ada lagi nih pajak daerah? Tentunya ada, yaitu BNKB, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Nah, sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek BBNKB ini adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Subjek pajak dalam BBNKB ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Nah, kalau untuk wajib pajak BBNKB ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan dari BBNKB ini adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pengaturan gubernur. Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9. Selanjutnya ada PAB. Jadi PAB ini adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Nah, objek PAB ini adalah kepemilikan atau penguasaan alat berat ya. Tentunya alat berat itu sendiri. Juga subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat berat. Wajib PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai alat berat. Nah, yang dikecualikan dari objek PAB ini yang pertama alat berat yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alat berat yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dengan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan juga ada kepemilikan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak ini tidak termasuk di dalam objek pajak. Selanjutnya ada PBBKB. Nah, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Objek PBBKB ini adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Subjek pajak PBBKB ini adalah konsumen BBKB. Wajib pajak PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Nah, pemungutan BBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. Penyedia BBKB adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Selanjutnya itu ada PAP. Nah, PAP ini pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, objek PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Kalau wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat,
perikanan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan atau di daratan atau air payau. Kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah yang dikecualikan di dalam objek pajak. Selanjutnya itu ada pajak rokok. Nah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, nah termasuk juga ke dalam pajak daerah. Jadi objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud adalah sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Nah, wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Nah, selanjutnya itu ada obsen pajak MBLB. Jadi obsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi obsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif untuk obsen MBLB ini sebesar 25% dihitung dari besaran pajak terutang. Nah, ada juga selain itu pajak yang dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ada PBB atau P2, pajak bumi dan bangunan berdasarkan perdesaan dan perkotaan. Nah, pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, inilah yang disebut dengan PBB atau P2. Objek PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang dimaksud termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Nah, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB P2 ini adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, selanjutnya ada BPHTB. Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, objeknya adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Hak atas tanah atau bangunan ini meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Nah, pengelolaan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. Ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Selanjutnya ada PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu, yang mana pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atau konsumen atau konsumsi barang atau jasa tertentu. Objeknya merupakan penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan, minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Selanjutnya pajak reklame. Pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame yaitu ada reklame papar seperti billboard, videotron, megatron, dan juga reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan juga reklame udara, reklame apung, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Dan yang terakhir itu ada pajak air tanah, dan yang terakhir di dalam slide ini pajak air tanah, pajak atas
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nah, selanjutnya itu ada pajak MBLB, pajak mineral bukan logam dan batuan, yang mana pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet, yang mana kegiatan pengusahaan sarang burung walet. Jadi, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajaknya orang pribadi yang melakukan pengambilan atau menguasakan sarang burung walet seperti pada subjek pajaknya sendiri. Juga ada opsen PKB, opsen pajak kendaraan bermotor, yang mana dikenakan kabupaten kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tarifnya sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terhutang. Selanjutnya ada opsen BBNKB atau opsen bea balik nama kendaraan bermotor, yang mana dikenakan oleh kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terhutang. Baiklah, sekiranya itu saja penjelasan dari saya mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.